wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maya, guru dari SD Negeri 1 Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan. Dalam kegiatan praktik pembelajaran kali ini, saya menggunakan pembelajaran daring di kelas 5 dengan tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? baik Bu. Iya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya, supaya kita hari ini bisa belajar bersama. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang mau mimpin doa? Abdi, ya boleh Abdi pimpin doa untuk kita semua ya. Silakan Abdi. Siap doa. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Adi dan teman-teman. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat semuanya berkah. Ya, baik anak-anak. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, kalian nanti mengisi kehadiran ya, seperti biasa. Ini nanti kalian masuk ke link ini untuk mengisi kehadiran ya. Mengisi kehadiran ini pada link Google Form ini. Siap? Ya, Bu. Iya, Iya, Bu. Nah, kalau sudah, nah anak-anak coba lihat gambar ini, ada gambar apa ya? Cegah dan tangkal COVID-19. Iya, betul. Ini coba sebutkan kegiatan 5M yang perlu kita patuhi. Coba yang pertama apa? Lihat. Memakai masker jangan baik. Pakai masker, terus mencuci tangan, terus Jaga jarak. dan membatasi mobilitas interaksi. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan ya. Nah, itu adalah kegiatan 5M yang harus ya kalau kita keluar rumah. Ya, kalau mau keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan ya. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan untuk mengenang jasa para pahlawan. Ya, kita nyanyi bersama ya. Yuk. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema keempat, yaitu sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran ke-6. Nah, berikutnya.
Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita capai hari ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati tayangan video bencana banjir, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir dengan benar. Dengan kegiatan mengamati tayangan video bencana banjir, peserta didik dapat menganalisis akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dengan tepat. Dengan kegiatan mencermati pantun peserta didik dapat menyimpulkan isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk mencari kesenangan dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat membuat pantun hasil karya pribadi sesuai tema yang telah ditentukan sebagai bentuk ungkapan diri dengan benar. Dengan kegiatan penugasan, peserta didik dapat mengemukakan pantun hasil karya sendiri dan mencari amanat yang terkandung di dalam pantun tersebut dengan tepat. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Siap, Siap, Bu. Bu. Iya, siap ya, semangat ya, masih pagi nih. Yuk. Nah, berikutnya minggu pagi di sini Siti membaca surat kabar di samping ayahnya. Nah, di sini Siti dan ayahnya itu membaca surat kabar tentang bencana banjir yang ada di sebuah desa yang ada di wilayah Jawa Tengah. Coba Siti ini merasa iba, kasihan karena korban banjir tersebut akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, Siti bertanya ini kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti apa itu faktor penyebab dari terjadinya bencana banjir. Perhatikan gambar berikut. Coba gambar apa itu yang pertama? Menebang pohon secara liar. Iya, betul. Nah, gambar yang kedua apa anak-anak? Membuang sampah. Membuang sampah di gambar di atas. Menurutmu apa ya penyebab terjadinya bencana banjir? Akibat menebang pohon secara besar-besaran di hutan. Iya, betul, Elmira. Yang lain? Akibat membuang sampah di saluran air atau sungai. Iya, betul ya. Iya, Dinda. Tingginya curah hujan akan meningkatkan debit dan volume air di daratan. Iya, betul. Ya, karena nebangan pohon di hutan dan masyarakat yang sering membuang sampah di selokan, di sungai, itu adalah sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Sebagai warga masyarakat itu harus tahu, sadar akan tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita itu tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Jangan seperti yang ada di gambar itu, ya, membuang sampah di selokan, terus menebang pohon secara liar. Nah, kan bahaya. Penebangan pohon di hutan itu dapat menyebabkan banjir karena lama-kelamaan tanah yang ada di hutan itu tidak akan mudah menyerap air hujan. Jadi air hujan itu meluap ke permukaan, jadinya banjir. Sama juga sampah yang dibuang ke selokan. Kalau sampah dibuang ke selokan seperti gambar itu, kan lama-kelamaan sampah itu kan menumpuk ya. Jadi lama-kelamaan saluran air itu saluran airnya tersumbat. Nah, ketika ada hujan, jadi banjir seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh sikap yang tidak bertanggung jawab ya anak-anak. Jadi jangan ditiru ya. Iya, Bu. Iya, nah anak-anak, Ibu punya video tentang Ya, hujan Bu. banjir. Kalian simak baik-baik ya. Dengan hujan sangat deras banget, intensitas hujan deras. Dari perjalanan Ancaman banjir dan tanah ambles terus memperkeruh situasi di tengah merebaknya COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian wilayah di Indonesia berduka karena bencana ini. Tidak sedikit masyarakat yang harus rela mengungsi dan berduka karena kehilangan anggota keluarganya.
Nah sobat, kali ini video on the spot terbaru akan menampilkan beberapa kerusakan yang disebabkan banjir yang melanda negeri ini. Banjir Ponorogo. Selasa 16 Februari 2021 malam, sejumlah pemukiman di Ponorogo direndam banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 19 waktu Indonesia Barat. Ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Ponorogo terendam banjir. Satu rumah roboh akibat musibah ini, sementara beberapa warga mengungsi. Banjir paling parah terjadi di Desa Sentono, Kecamatan Jenangan. Di lokasi ini, belasan rumah terendam dengan ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Ya, baik anak-anak. Nah, itu video tentang bencana banjir ya. Ya, sudah. Di daerah kalian pernah banjir tidak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Alhamdulillah semua aman ya. Belum pernah banjir kan? Iya, Bu. Bu. Ya, Ya, Bu, alhamdulillah. jangan sampai banjir ya. Kita harus selalu jaga lingkungan kita, jaga kebersihan ya. Wah, lihat tuh. Lihat gambar. Coba itu gambar apa ya itu? Gambar kebanjiran. Iya, Gambar orang. kebanjiran. Iya, enggak ada, Bu. Iya, enggak ada. Iya, betul. Itu gambar orang-orang yang sedang tertimpa bencana banjir. Lihat orang-orang pada apa itu? Wah, pada ngungsi ya, dari rumah ke tempat yang lebih aman. Ya, coba menjaga lingkungan masyarakat ini perlu ya, karena kita itu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Nah, banjir yang terjadi di lingkungan masyarakat itu kebanyakan dari akibat kelalaian warga masyarakat setempat ya. Warga masyarakat itu tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya penyebab banjir. Tadi apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di saluran air atau sungai. Ya. Buang sampah sembarangan. Mana Bang Poon secara jelas. Iya, ya. Dari membuang sampah aja tuh itu bakal menyumbat saluran air. Terus juga pohon yang ditebang itu lama-kelamaan tanahnya akan tidak mudah menyerap air. Jadi makanya terjadi banjir ya. Nah, dengan adanya banjir itu otomatis mempengaruhi kesehatan masyarakat tidak? Kan banyak tuh ya yang hujan terus tiba-tiba masyarakatnya kena penyakit kulit, gatal-gatal ya kan, demam berdarah ya. Jadi mempengaruhi pada kesehatan kita. Ya, itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat karena masyarakatnya tidak bertanggung jawab, tidak menjaga lingkungan, seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu sudah bagi kelompok kan? Sudah ya. Ibu sudah bagikan kelompok ya, sesuai dengan nama-namanya di WA grup ya. Nah, tugas LKPD yang pertama. Nah, anak-anak coba lihat di sini, berdasarkan gambar itu, berikan pendapatmu tentang faktor penyebab terjadinya banjir. Ya, penyebabnya saja. Nah, nanti kalian tulis pada kolom LKPD. Ya, Ibu sudah share kan LKPD-nya? Sudah Ibu bagikan kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah diterima semua ya? Ya, karena sudah diterima semua, Ibu sudah kirim ke WA. Nah, kalian nanti kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi nanti kalian berdiskusi ya. Nah, berikutnya ini adalah LKPD yang kedua. Nah, banyak sekali ya bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya tadi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan. Nah, lingkungan masyarakat bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat? Nah, kalian nanti secara berkelompok
mendiskusikan, menganalisis apa saja akibat-akibat yang terjadi apabila masyarakatnya tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap. Apabila ada kesulitan atau yang tidak paham, boleh bertanya pada ibu ya, atau kalian boleh mencari dari berbagai sumber, misalnya dari koran atau buku paket atau dari media internet. Kalian boleh cari di situ. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, bagus, pinter. Teman-teman yang lain sudah? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, Ibu minta dari perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, dimulai dari LKPD yang pertama. Yang pertama itu penyebab terjadinya banjir. Akibat menebang pohon secara besar-besaran di hutan. Akibat penebangan pohon tersebut, maka air hujan tidak dapat diserap tanah dengan baik sehingga air akan meluap menyebar banjir. Iya, betul. Hebat, Nizam. Tepuk tangan buat Nizam, teman-teman. Hebat ya. Nah, yang kedua, coba siapa ini yang mau menyebutkan faktornya, penyebabnya? Boleh Elmira. Akibat membuang sampah di saluran air atau sungai. Dengan membuang sampah di sungai, maka aliran air dapat tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Iya, betul. Wah, pintar sekali Elmira. Tepuk tangan buat Elmira. Iya. Yang ketiga, coba siapa yang ketiga? Siapa? Nurul? Ya, boleh Nurul. Daerah dataran yang rendah. Ketika air turun dari dataran yang lebih tinggi, tentu akan mengalir ke dataran rendah. Iya, betul Nurul. Hebat nih, pintar-pintar semuanya ya. Tepuk tangan buat Nurul, anak-anak. Iya. Yang terakhir nih, siapa ini yang belum nih? Kelompok siapa? Boleh Abdi. Tingginya curah hujan akan meningkatkan debit dan volume air di dataran normalnya. Tanah akan dengan mudah menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Iya, betul ya. Wah, anak-anak tepuk tangan buat kelompoknya Abdi, anak-anak. Hebat semuanya. Wah, ternyata kalian sudah bisa ya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Anak-anak, dari faktor penyebab terjadinya banjir tadi kan menebang pohon ya. Nah, itu kalau menebang pohon secara terus-menerus lama-kelamaan tanahnya akan rusak, tanahnya akan tidak lagi mudah menyerap air hujan. Jadinya tanahnya akan akan tidak subur lagi, dan ketika hujan, air hujannya itu tidak akan terserap dengan baik oleh tanah. Nah, tadi yang kedua, tadi membuang sampah ya, membuang sampah di sungai. Betul ya, kalau kita lama-lama menimbun sampah di selokan, di sungai, nah itu lama-kelamaan sampah-sampah itu akan menumpuk, dan menumpuk itu saluran air pada sungai akan tersumbat. Jadinya airnya itu tidak akan mengalir, jadinya airnya muncul ke permukaan, jadinya banjir. Ya, seperti itu ya penyebab banjir. Nah, berikutnya untuk LKPD yang kedua, anak-anak, coba sudah selesai LKPD yang kedua? Udah, Bu. Semua sudah selesai ya. Ada kesulitan tidak? Tidak, enggak ada, Bu. Enggak ada ya, pintar sekali. Anak Ibu hebat. Nah, coba di sini siapa yang ingin menyebutkan akibat dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Ya, boleh kelompoknya Elmira. Silakan Elmira. Lingkungan menjadi kumuh karena masyarakat tidak menjaga kebersihan
Bila ada yang tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan, bisa saja menyebabkan banjir karena kebiasaan buang sampah sembarangan. Iya, betul ya. Jadi karena masyarakatnya tidak sadar kalau sampah itu bisa menyebabkan banjir. Ya, jadi kita itu harus menjaga kebersihan ya. Yang kedua, kelompoknya Abdi. Boleh Abdi, silakan. Lingkungan tidak tentram dan tidak aman karena tidak ada warga yang menjaga keamanan. Iya, betul. Yang terakhir, siapa yang mau bacakan kelompok terakhir? Kelompoknya Nurul. Boleh Nurul. Menjaga lingkungan menjadi tidak tertib karena tidak ada masyarakat yang menjaga ketertiban. Iya, betul. Ya, dari berbagai penyebab, berbagai faktor akibat dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab itu bisa kita tuangkan dalam pantun anak-anak. Nah, kalian sudah pernah belum membuat pantun? Udah, Bu. Oh, udah. Nah, Udah, Bu. ya, nih. Ada yang tahu pantun itu apa? Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Iya, betul ya. Itu adalah pengertian dari pantun. Wah, hebat sekali Elmira. Sudah menjawab pertanyaan Ibu. Tepuk tangan ya buat Elmira. Iya, hebat Elmira. Nah, ini Ibu punya contoh pantun. Coba siapa yang ingin bacakan contoh pantun? Yang pertama, pagi-pagi. Yuk, Abdi, boleh Abdi bacakan pantunnya? Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibunya, wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Iya, betul. Wah, itu pantun yang pertama. Coba siapa yang mau bacakan pantun yang kedua? Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang, bertanggung jawab, bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Iya, hebat. Nah, itu dua contoh pantun yang dapat kalian ketahui. Nah, itu contoh pantun itu masih berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan. Dua pantun ini dapat kita ambil pesan atau makna yang terdapat pada pantun. Nah, coba, bagaimanakah cara kita menentukan pesan atau amanat dalam pantun? Nah, anak-anak, pantun itu kan terdiri dari 4 baris kan? Cara supaya kita itu bisa menentukan pesan dalam pantun itu, kita perlu baca baris ketiga dan baris keempat pada pantun itu. Jadi kalian fokusnya di baris ketiga sama baris keempat. Dibaca dulu terlebih dahulu baris ketiga dan keempatnya itu, karena baris ketiga dan keempat itu disebutnya isi. Lalu kemudian setelah itu kalian pahami itu isi pantunnya apa, bagaimana. Nah, setelah kalian pahami isi pantun, kalian bisa menentukan pesannya, amanat pada pantun yang disampaikan itu. Seperti itu ya. Ya, anak-anak paham? Paham. Paham. Paham ya. Wah, karena sudah paham, coba sekarang Ibu ada tugas yang perlu kalian kerjakan nih pada LKPD yang ketiga. Tadi kan Ibu sudah bagikan ya LKPD yang ketiga, sudah kan di WA grup? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalian tentukan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Lalu setelah kalian menentukan amanat pantun, Ibu ada tugas lagi di bawahnya. Coba kalian lihat di bawahnya ada kolom warna kotak kolom itu ya. Lihat, adakah? Lihat, adakah? Ada, Bu. Nah, itu kotak yang di bawah itu kalian gunakan untuk membuat pantun. Jadi kalian nanti membuat pantun satu saja. Ya. Pantun apa, Bu?
Pantunnya, wah hebat Fahri, bagus nih. Pantunnya ini bertemakan tentang menjaga lingkungan sesuai dengan yang kita pelajari hari ini ya. Jadi, siap? Siap, Bu. Iya, hebat. Nah, silakan anak-anak kalian buat pantunnya ya. Coba amanatnya. Amanat pantun. Pesannya apa? Kalian baca itu baris ketiga sama baris keempatnya dibaca, dipahami isinya, baru kalian tentukan tuh amanatnya seperti apa. Ya, bisa ya? Amanatnya, amanat. Pantun tersebut mengingatkan kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Selain wajib hukumnya dengan bertanggung jawab, maka akan membuat hati kita berseri karena telah menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Iya, betul. Ya, dari pantun itu betul hebat Elmira. Wah, ternyata Elmira sudah bisa nih ya menyimpulkan amanat dari pantun itu. Betul ya? Coba lihat dari baris ketiga, keempat. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Betul ya, tadi kata Elmira bilang kita itu sebagai warga masyarakat harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Betul. Nah, dari pantun yang kedua, coba lihat, coba sebutkan baris ketiganya apa? Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua diam, semua senang. Iya, betul ya. Bertanggung jawab, bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Nah, betul ya, kata Elmira tadi, kalau kita sebagai masyarakat itu patuh, bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka hati kita akan senang. Orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan senang, berseri-seri. Tadi kan kalian sudah menyimpulkan amanat pada pantun. Nah, sekarang Ibu minta kalian membacakan hasil pantun yang telah kalian buat. Ya, jadi satu anak satu saja ya. Ya. Aku, Iya. Bu. Iya, boleh. Nah, siapa ini yang pertama? Ayo bacakan hasil pantun kalian. Aku, Bu. Bu, aku Bu. sih, Bu. Iya, boleh. Buah mangga dipetik Ata, mangga mantap itu punya Pak Ari. Ayo bersama jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Iya. Burung kakak tua hinggap di dahan pohon. Seseorang menatapnya dari kejauhan. Siapa yang suka menjaga kebersihan, pasti dia soleh dan tampan. Ampun. Siapa? Pasti dia soleh dan tampan. Wah, bagus ini pantunnya. Iya. Hebat. Siapa lagi yang ketiga? Nizam, boleh Nizam? Nizam bisa ya nih, sok. Indramayu kota mangga, mangga matang enak rasanya. Alam sekitar kotor tak berjaga, hidup terancam banyak bahaya. Iya, hebat. Wah, hebat sekali. Aku, Bu. Iya, boleh, silakan. Sok, siapa yang bisa? Kalau santai di pekarangan, enaknya sambil baca koran. Jangan pernah buang sampah sembarangan kalau tidak mau kebanjiran. Iya, betul. Burung pipit, burung dara. Rupanya berwarna-warni. Agar alam tetap terjaga, janganlah kita mengotori. Oh iya, bagus sih. Nyambung ya. Wah, pantunnya hebat-hebat nih. Ada tepuk tangan semuanya buat anak-anak kelas 5. Tepuk tangan semuanya. Hebat ya, karena sudah bisa membuat pantun sendiri. Tidak mudah loh membuat pantun itu. Nah, anak-anak, Ibu ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti kalian bisa masuk ke link Google Form ini. Nanti kalian klik linknya, lalu kalian masukkan nama, terus kelas. Kalau sudah, nanti baru kalian kerjakan soalnya. Nah, kerjakan soal ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Siap? Berarti, Bu. Ya. Berarti ntar dikirimin ke WA, Bu. Iya, betul Nizam, hebat. Seperti biasanya, ya akhir ada skor dari soal yang telah kalian jawab. Nah, nanti skor itu kalian screenshot, terus kalian kirim ke
ke ibu, ke WA. Paham? Paham, Bu. Iya, paham ya. Ya, pasti bisa karena kalian tadi sudah belajar. Ya, berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Penyebab terjadinya banjir yaitu diantaranya penebangan hutan liar, membuang sampah di saluran air atau sungai, daerah dataran rendah, tingginya curah hujan. Akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah lingkungan jadi kumuh karena masyarakat tidak menjaga kebersihan yang mana dapat menyebabkan banjir, lingkungan tidak tentram, lingkungan menjadi tidak tertib, orang yang tidak bertanggung jawab akan dikucilkan. Iya, betul. Yang ketiga, misalkan nih ada orang buang sampahnya itu di sungai. Apa yang akan kalian lakukan? Menegurnya. Menegurnya. Betul. Ini ada kegiatan refleksi. Coba kegiatan refleksi ini. Materi apa saja yang telah kita pelajari? Coba yang pertama materi apa tadi yang udah dipelajari? Buat pantun. Iya, buat pantun. Buat pantun. Iya, yang pertama kita itu menyebutkan, kan ada gambar banjir tuh. Kita menyebutkan apa? Kebanjiran. Penyebab terjadinya banjir. Iya, betul. Itu yang kedua tadi apa? Dari adanya Akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Iya, betul. Yang ketiga kita belajar apa itu? Tentang Amanat pantun. iya, betul. Kita menyimpulkan amanat pantun dan juga kita telah membuat pantun dari hasil karya kalian sendiri. Nah, terus yang kedua, coba materi apa yang paling kalian sukai? Coba. Semuanya, Bu. Hah? Membuat pantun. Membuat pantun. Membuat pantun, Bu. Itu suka banget, Bu, aku. Ya, nah yang ketiga, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Yang Semua, Bu. ya. Abdi, coba. Abdi, Ibu minta, kalau ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab, terus dia itu tidak menjaga kebersihan, akibatnya akan apa ya lingkungannya? Akan kotor, tidak tentram, lingkungan sangat tidak baik. Iya, tidak baik. Dan banjir. Iya, betul. Wah, hebat nih. Berarti Abdi sudah paham. Mau tidak di daerah kalian terjadi banjir? Mau tidak? Enggak, Bu. Nggak mau, Bu. Nggak mau ya. Hanya kita harus apa? Menjaga lingkungan. Jaga lingkungan kita. Menegur orang yang membuang sampah sembarangan. Maksudnya, bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? Coba, bagaimana perasaan kalian setelah belajar nih? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang. Kenapa senang? Karena bisa dapat mempelajari penyebab banjir. Iya, betul. Karena dapat mengetahui penyebab banjir. Iya, anak-anak, Ibu minta kalian belajar yang rajin ya di rumah ya. Belajar yang giat ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah. Jangan sampai lingkungan di rumah itu kotor. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Tidak terasa ya pembelajaran hari ini selesai. Yuk, siapa hari ini yang mau memimpin doa? Aku, Bu. Aku. Ya? Iya, membaca doa. Aku yang memberi salam. Mari salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elmira Nijam yang sudah memimpin doa hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini yang telah kita lakukan dengan berdoa ini, semoga pembelajaran yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan untuk ibu juga. Amin. Iya, karena pembelajaran hari ini selesai. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua karena sudah belajar bersama Ibu bersama-sama di pagi hari ini. Ya, kalian hari ini boleh meninggalkan Google Meet-nya ya. Jangan lupa. Assalamualaikum. Selamat sampai Assalamualaikum, jumpa. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Ya, sampai jumpa. Terima kasih anak-anak.